Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Robi Srohli Sodri wa Yasirli Amri wa Luluk Data Melisani Yafkahu Qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan yang ke-11 mata kuliah manajemen keuangan bisnis. Dan saya akan buka dengan saya akan absen satu persatu melalui si akad. Untuk yang hadir, mohon kalian memberikan respon hadir atau membuka kameranya, karena hal ini menjadi suatu hal yang krusial dan penting untuk saya untuk dokumentasi perkuliahan kita pada hari ini. Jadi saya mulai dari eh, Dewi Larasati, 10. Hadir? Dewi Larasati kemana? Tidak ada. Ada yang tahu Dewi Larasati kemana? Apa tidak punya pulsa atau sedang berada? Kayaknya belum ini Pak, belum masuk Zoom. Oh, belum masuk Zoom, tapi dia sudah tahu bahwa Ada tadi, hari ini akan dilaksanakan dengan Zoom meeting. udah Pak. Oh, sudah tahu. Ya, nanti saya coba perbaiki kalau misalnya dia nanti hadir ya. Saya alpakan dulu. Siti Mariam Putri Nadia. Siti Mariam, kalau hadir saya rubah lagi. Resna Febriani Halawa. Bapak Idi, Cewek Larasati hadir, telat masuk Zoom. Ya, Siti Mariam. Siti Mariam kemana? Nggak ada. Resna Febriani Halawa. Resna. Smaiman Heri Pasca Hulu. Ya, apa kabar kamu Smaiman? Pulang kampung? Enggak, ke Nias? Enggak ya, ada di sini saja. Jam-jam Badrul Jaman. Jam-jam kemana jam-jam? Nanti saya rubah kalau dia hadir. Fahrul Nur Akbar. Fahrul? Saya hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Siti Raisa. Siti? Izin, izin Pak, dia masih kerja. Oh, oke. Dedi Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Risna El Sutri Mendrova. Hadir Pak. Oke. Saya simpan ya, nanti kalau ada perubahan, kalau ada yang hadir hari ini seperti Siti, kemudian Resna, kemudian jam-jam, kalau hadir nanti bisa menghubungi saya lagi di akhir perkuliahan. Dan untuk yang niaga semester 7, Fauzan Nursidik. Fauzan, mana dia? Siva Tanaza Salsabila. Siva, nggak ada juga. Yulianti. Oh, Yulianti. Nggak ada juga. Halimah. Halimah ada? Halimah? Nggak ada. Jane Merlin Leonor Metekohi. Nggak ada juga. Pak. Ya, siapa yang berbicara itu? Ya. Ya, siapa yang berbicara tadi? Saya ulangi nih, Fauzan Nursidik ada tadi. Sifa Tanaza Salsabila. Yulianti. Halimah. Hadir Pak, hadir.
Coba tadi tidak respon. Halimah. Jane Merlin, Leonor Metekohi. Pak Hadir. Oh ya. Hadir. Oke, Fauzan sama Siva nanti kalau misalnya bisa menghadiri boleh menghubungi saya ya. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan bisnis di mana detail kita pada hari ini adalah mengenai teori produksi. Bagaimana tindakan dari manajemen keuangan bisnis untuk teori produksi ini? Sebelum saya masuk ke materi yang akan kita bahas mengenai teori produksi dan teori konsumsi dan kita laporkan dalam laporan keuangan bisnis, saya akan membahas dulu review dari pertemuan yang sebelumnya, di mana kita membahas mengenai manajemen keuangan bisnis, di mana manajemen keuangan bisnis adalah bagaimana cara seorang manajer mengambil keputusan? Apakah akan membiayai atau tidak membiayai? Selain itu juga manajer keuangan berfungsi untuk mengambil keputusan investasi. Apakah saya akan membeli produk keuangan bisnis seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keuangan bagi perusahaan? Fungsi dari manajer keuangan ini adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tentu, posisi kalian akan diposisikan sebagai seorang manajer keuangan yang nantinya kalian akan bertugas membagi apakah saya akan membiayai bagian produksi dengan pekerjaannya, ataukah saya akan melakukan investasi dengan membeli produk-produk yang bernilai nantinya, atau saya menahan semua dulu karena kas keuangannya sedang kosong. Hal ini tentu menjadi PR bagi seorang manajer. Bagi seorang manajer, hal ini suatu hal yang krusial dan sangat penting. Seperti kita ketahui bersama bahwa manajemen keuangan bisnis berada pada posisi middle level. Dia harus mengambil keputusan yang sangat urgent bagi perusahaan. Oleh karenanya, pada saat pertemuan sebelumnya, di mana kalian melakukan UTS dan saya sudah membahas mengenai laporan posisi keuangan PT Indrajaya Selalu, kita menganalisis laporan keuangan, di mana proses yang di dalamnya meliputi penilaian, identifikasi, perbandingan, dan hasil laporan sebelumnya untuk laporan keuangan tersebut dievaluasi. Dan hasil laporan yang telah disusun dari tahun ke tahun sebelumnya bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, inilah tugas dari manajemen keuangan atau manajer keuangan. Hal ini memang tidak mudah kalau misalnya kita tidak mempelajari hal tersebut. Bagaimana kita mempelajari hal tersebut kalau misalnya kita tidak mengetahui ilmunya? Dan mengenai teori produksi yang akan kita bahas mengenai hari ini, di mana posisi dari manajer keuangan untuk melakukan pelaporan keuangan. Sebelum itu kita bahas dulu bahwa konsumen yang nantinya akan berhubungan dengan bagian keuangan kita, kita harus kuliti dulu. Siapa konsumen kita? Bagaimana konsumen itu bertindak? Ketika kita mengenali perilaku konsumen yang merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran yang akan Anda tawarkan. Pasalnya dengan memahami perilaku konsumen, Anda dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar produk diterima oleh pasar. Dan tentu saja manajer keuangan di sini bertugas untuk mencatat. Yang harus dicatat oleh manajer keuangan yang pertama adalah bagaimana biaya bahan baku. Kalian boleh sambil menulis dan nanti saya akan berikan PowerPoint-nya. Bagaimana biaya bahan baku? Bahan baku ini pembelian bahan utama untuk produksi. Kalau misalnya kalian membuat suatu produk kendaraan misalnya, berarti kan kalian harus mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian sasis. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian ban. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian velg.
Hal ini termasuk dalam unsur-unsur produksi. Dalam manajemen keuangan dikatakan sebagai biaya bahan baku. Yang kedua yang harus kalian ketahui adalah bagaimana upah pekerja. Berapa orang pekerja yang disiapkan? Oke. Berapa orang yang yang mereka bertugas untuk melakukan assembly? Berapa orang yang mereka melakukan pengecetan? Nah, ini kita masukkan ke dalam upah pekerja. Apakah perlu dilakukan lembur atau tidak perlu dilakukan lembur? Kita masukkan dalam biaya tenaga kerja atau upah pekerja secara langsung. Yang selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa proses produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya untuk listrik, air, penyusutan, kemudian biaya perawatan mesin, ini termasuk ke dalam unsur-unsur dari biaya yang harus diketahui oleh manajer keuangan. Sebelum kita masuk ke konsumen, karena nantinya kita akan berbicara berapa harga pokok produksi yang harus kita sesuaikan. Konsumen mampu tidak membeli. Nah, kita bahas dulu. Perilaku dari konsumen. Konsumen adalah orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan sendiri. Baik itu keluarga, masyarakat, atau makhluk lain dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Maka dikatakan dia adalah konsumen. Itu yang akan kita kuliti. Sebelum kita mengambil keputusan bagaimana kita membiayai bagian produksi. Apakah kita perlu membiayai bagian produksi untuk perawatan mesin? Apakah kita perlu untuk membiayai bagian variasi, misalnya kalau mobilnya divariasi? Konsumen mana yang akan kita tuju? Perusahaan harus tahu. Dan bagian keuangan, manajer keuangan harus memahami bagaimana perilaku konsumen tersebut. Yang selanjutnya, menurut Leon Schiffman dan Leslie Canuck, konsumen merupakan seorang yang membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Maka dikatakan sebagai konsumen. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Sedangkan menurut ahli lain, Philip Kotler mengatakan bahwa konsumen merupakan bagaimana cara seseorang, baik secara individu maupun kelompok, dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Maka itu dikatakan sebagai seorang konsumen. Konsumen kita siapa? Kita harus tahu dulu konsumen kita. Bagaimana tindakan mereka? Berapa kemampuan mereka untuk membeli? Berapa biaya yang bisa dikeluarkan oleh konsumen tersebut untuk membeli? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, berapa biaya yang pas untuk produk yang kita jual? Tentu kita harus mengetahui itu. Di pasaran, bagaimana harganya? Kita lanjutkan. Menurut ahli lain, John Simowen dalam Michael Minor, dia mengatakan bahwa perilaku konsumen menjelaskan tentang seseorang konsumen yang berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk. Mulai dari dia menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang atau jasa yang akan digunakan oleh orang tersebut. Teori perilaku konsumen ini merupakan sebuah studi yang mempelajari bagaimana seorang konsumen mencari, bagaimana seorang konsumen memilih, dan menggunakan serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Maka dikatakan ini adalah perilaku konsumen. Ini dulu yang kita kuliti. Jangan dulu kita lari kemana-mana supaya kita mengetahui dulu konsumennya, siapa konsumen kita. Sampai kita bisa menentukan harga pokok produksinya berapa. Cocok nggak untuk produk tersebut. Tetapi dalam inti manajemen keuangan, di mana yang diisi oleh manajer keuangan middle level, hal ini adalah suatu yang krusial. Kita harus tahu betul bagaimana perilaku konsumen. Kapan saatnya kita menciptakan diskon untuk agar peningkatan penjualan. Dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian sebuah produk bisa kita ketahui dari satu, harga produk tersebut. Yang kedua, ketahanan produk tersebut.
kemudian tempat di mana membeli produk tersebut. Kemudian bagaimana cara produsen untuk mempromosikan produk tersebut. Proses konsumen membeli, panjangnya proses yang dilalui oleh konsumen dalam berperilaku tergantung pada jenis barang atau jasa yang akan dipilih. Produk yang memiliki nilai jual rendah tentunya melalui proses pengambilan keputusan yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan produk yang bernilai jual lebih tinggi. Ini proses konsumen untuk membeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, jika boleh diasumsikan setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan, utility. Rata-rata konsumen margin mereka mengkonsumsi dilakukan, artinya produk tersebut memiliki fungsi untuk membantu konsumen. Makanya dibeli, ada nilainya. Berguna untuk konsumen, makanya konsumen membeli. Menguntungkan untuk konsumen. Itu yang harus dipikirkan oleh seorang manajer keuangan dalam menentukan keputusan apakah kita akan membiayai atau tidak. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility atau manfaat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi oleh konsumen. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang Anda berikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dari transaksi jual beli yang dilakukan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya adalah, sebentar, share screen di saya sepertinya tidak bergerak. Oke. Di layar kalian sudah terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Ada. Dari tadi jalan nggak? Karena di tempat saya jalan. Di tempat kalian jalan? Jalan Pak, Jalan, Pak. Jalan ya, oke. Karena khawatirnya dari tadi saya berbicara kalian tidak memahami mengenai apa yang disampaikan. Nah, yang mempengaruhi mereka adalah pertama budaya. Konsumen mereka membeli karena kebudayaan mereka. Dari sini kita dapat memahami bahwa budaya akan mempengaruhi perilaku atau keinginan konsumen tersebut baik secara naluri, cara berpikir, persepsi, nilai dan preferensi seseorang. Jadi kita tidak bisa menentukan harga seenaknya. Harga pokok produksi sekian, tidak. Tapi dalam aturannya ya tentu kita harus mengukur ukuran dari ekonomisnya, nilai ekonomisnya. Dan itu yang akan kita laporkan. Manajemen keuangan bertugas untuk melaporkan berapa nilai harga pokok produksinya, berapa total keuntungan margin dari penjualannya. Nanti kita bahas secara pembukuannya. Tapi kita tahu dulu siapa yang kita hadapi. Kalau kita tidak mengetahui konsumennya siapa, bagaimana memproduksinya, mesin apa yang kita gunakan, kita tidak akan bisa membuat laporan keuangan bisnisnya. Dan kita tidak bisa melaporkan keuangan bisnisnya. Dari sisi produksi, kita harus mengetahui dulu siapa yang kita hadapi. Berapa total harga pokok produksinya? Nanti kita bahas di setelah ini. Selanjutnya, faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima dalam pendidikan karakter di sekolah misalnya. Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat. Sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Ini yang mempengaruhi konsumen. Kebiasaan dia, budaya dia. Yang kedua adalah sosial dia. Kelompok sosial yang terdiri dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, tempat teman dia bergaul, masyarakat, memiliki faktor atau pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen. Karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap cara dia mengkonsumsi sebuah produk. Nah, ini yang kita kuliti. Orang-orangnya. Bagaimana dia mempengaruhi, bagaimana dia mau membeli. Ternyata ada keinginan dia membeli.
Ternyata, tapi uangnya nggak ada. Ya ngapain kita eh, buatkan mereka suatu produk? Kan tidak mungkin juga. Kan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu harga pokok produksi yang pas berapa. Misalkan saja seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas. Sehingga dapat menekan-nekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu misalnya. Jadi orang itu nggak akan bisa kata keluarganya, ini tidak terlalu perlu. Nggak perlu kita beli mobil yang misalnya tadi saya bahasnya mobil ya, kita akan memproduksi mobil misalnya atau produk barang jasa yang lain. Di satu keluarga mereka mengatakan cukuplah mobil yang LCGC saja. Mobil yang bisa dipakai di dalam kota tidak mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Nah, jadi tidak perlu mobil yang mewah. Atau cukuplah rumah yang tipe 36, tidak usah yang mewah. Di keluarga itu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Artinya keluarga akan mempengaruhi perilaku konsumen tersebut untuk membeli. Sementara seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner, lebih penting dia untuk makan. Dia akan memprioritaskan, saya makan dulu saja nih. Saya makan di tempat yang enak, restoran yang mewah. Hal lainnya tidak terlalu krusial. Nah, hal ini dipengaruhi oleh keluarganya, di mana mereka cenderung menikmati berbagai kuliner. Kalau yang dianggap penting oleh mereka adalah kulinernya atau makanannya. Macam kuliner untuk menutaskan rasa penasarannya ini yang akan menentukan mereka mengeluarkan dananya atau mereka mengeluarkan uangnya untuk mereka membeli. Jadi faktor yang kedua adalah faktor sosial yang akan mempengaruhi seorang konsumen membeli yang akan kita laporkan nanti. Yang ketiga adalah faktor individu atau faktor pribadinya. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Faktor apa saja yang mempengaruhi pribadinya? Faktor usia misalnya. Nggak mungkin seorang kakek-kakek yang usianya 60 tahun, 70 tahun, yang krusial untuk dia adalah mainan boneka. Kan tidak jelas. Nggak mungkin kita menawarkan boneka dan kita akan menuliskan laporan kakek itu membeli boneka untuk dirinya. Kecuali kalau misalnya dia beli boneka untuk anaknya, ya mungkin saja. Tapi kalau misalnya secara faktor pribadi, ini sudah hal yang aneh. Kalau seorang kakek-kakek yang umurnya 70 tahun, misalnya membeli boneka untuk dirinya, kan aneh ya? Karena faktor yang selanjutnya adalah faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Seorang yang memiliki jabatan struktural tinggi, kalau misalnya yang kalian tahu ada CEO atau direktur, yang kedua ada manajer, yang ketiga adalah staff, atau yang terakhir adalah low manager, supervisor, berbeda perilakunya dengan seorang CEO. Dari sisi olahraga, secara jabatan, seorang direktur mereka lebih memilih olahraga yang elegan, golf misalnya, dibandingkan olahraga yang tidak mereka katakan sebagai tingkat sosialnya beda dengan seorang staff. Kalau staff jarang yang main golf sendirian, nggak ada. Hal ini tentu akan menemukan konsep diri dari konsumen tersebut. Mereka memiliki self-esteem masing-masing. Seorang direktur, mereka berolahraga dengan golf. Seorang staff, mereka berolahraga misalnya dengan sepak bola, olahraga rakyat. Hal ini tentu akan menentukan seseorang untuk membeli. Tahapan psikologi seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir mereka, kedewasaan mereka. Kedewasaan seseorang, jabatan seseorang menandakan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup. Makanya saya bilang tadi, seorang CEO yang gajinya 10 juta main golf setiap minggu nggak jadi masalah. Seorang staff yang gajinya hanya 2 juta sampai dengan 3 juta sekali main golf, harganya adalah 1 bulan gaji mereka, tentu mereka tidak akan melakukan. Nah, hal ini yang menentukan seorang konsumen untuk membeli. Kemudian, faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima oleh lingkungannya. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti 1. Motivasi,
kepercayaan diri, self-esteem yang saya jelaskan tadi, memposisikan diri di mana dia, proses belajar, dan lainnya. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya, model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya model perilaku konsumen harus memiliki fungsi. Yang pertama, deskriptif. Menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Kita harus tahu sebagai seorang manajer keuangan. Kalau dia seorang CEO, wajar kita taruh harga yang mahal untuk dia. Karena dari self-esteem dia, dari jabatan dia, ya tentu dia akan mampu membayar. Tapi kalau misalnya tadi kita tidak tahu seorang staff, kita kasih harga CEO, dia tidak akan mampu bayar. Setelah kita mengeluarkan produk barang dengan jasa kita atau produk jasa kita keluarkan. Kita berpikir dia CEO, ternyata kenyataannya dia adalah seorang staff. Kita sudah mengeluarkan produk barang kita, sampai di tengah kasir dia tidak bisa bayar. Bisa rugi perusahaan kita. Ya tak? Jadi kita harus tahu dulu. Yang kedua, prediksi. Mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Yang ketiga, explanation. Menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli suatu produk. Yang keempat, pengendalian. Mengarahkan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Teori ini dikatakan sebagai teori model perilaku konsumen. Menurut ahli, 3 model, Pavlovian model, model input proses, kemudian model sosiologi. Kita bahas. Model Pavlovian yang digagas oleh Ivan Pavlov terdiri dari 3 indikator yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Yang pertama adalah drives, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah stimulan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Ini yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Drives merupakan kebutuhan psikologis, seperti rasa nikmat, rasa sakit, rasa bahagia, rasa sedih. Sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikologis yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimulan. Ada rangsangan. Maka dikatakan oleh model Pavlovian ini, di mana sebuah stimulan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Yang kedua, model input, proses, dan output. Model ini terdiri dari 3 indikator. Input, proses, output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin. Yang pertama adalah produk, harga, ini yang sudah saya bahas tadi yang mempengaruhi konsumen, tempat, promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir adalah output. Respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk tersebut. Apakah dia merasa puas? Apakah dia merasa kenikmatannya? Apakah dia merasakan kebahagiaannya? Atau tidak? Nah, ini yang dikatakan sebagai model input proses. Model yang ketiga adalah model sosiologi. Model ini agak berbeda dibandingkan dengan 2 model sebelumnya, di mana model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang terdiri dari primary dan secondary society. Orang-orang yang mempunyai primary, keluarganya, bapaknya, ibunya, akan mempengaruhi perilaku dari anaknya. Secondary society adalah lingkungan dari pertemanannya, lingkungan teman kuliahnya, lingkungan pergaulan dia. Orang-orang seperti teman, keluarga, orang yang berada dalam primary society, sementara orang-orang terdekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan secondary society. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen. Ini yang dikatakan oleh Pavlovian. Jadi kita lihat dulu, dia bagaimana pengaruh dari orang tuanya. Agamanya kuat nggak? Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Apa latar belakang pendidikannya? Itu akan dilihat. Karena akan mempengaruhi proses bagaimana dia mengambil keputusan untuk membeli. Dan bagaimana seorang manajer keuangan akan menyiapkan harga pokok produksinya. Cocok nggak? Berapa penghasilannya? Berapa pengeluarannya, kan begitu.
Aplikasian dalam ekonomi dan bisnis, tujuan akhir dirumuskan teori perilaku konsumen adalah agar dapat diaplikasikan dalam ekonomi dan bisnis. Aplikasi teori ini diwujudkan dalam strategi marketing sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar. Nah, kita akan mempersiapkan apa yang akan kita catat dalam manajemen keuangan bisnis. Oke, saya lewat ini ya. Fungsi data untuk produsen, data-data tersebut akan dapat melihat peta perilaku konsumen yang cocok untuk produk mereka sehingga pemasaran tidak salah sasaran. Misalkan saja produk minuman manis kekinian. Tentu tidak tepat jika ditawarkan pada penderita diabetes. Nah, kita harus mengetahui dulu, ada penyakit diabetes nggak? Ada penyakit gula nggak? Jangan kita tawarkan minuman manis pada orang tersebut. Atau orang-orang yang sudah lanjut usia, atau pakaian bayi. Tentu tidak dapat kita tawarkan pada anak-anak remaja atau pada orang yang dewasa muda. Mengetahui kebutuhan konsumen dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka. Bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Perilaku konsumen yang telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dengan mengetahui masalah, perusahaan melakukan inovasi. Menciptakan produk baru, jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan tidak mungkin produk baru tersebut akan meledak di pasaran. Bagaimana menciptakan kebijakan publiknya? Untuk membantu membuat kebijakan publik, contoh yang paling mudah adalah masyarakat membutuhkan moda transportasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya pada saat itu mayoritas orang Indonesia melakukan tradisi mudik. Tentunya memerlukan moda transportasi baik darat, laut, dan utara. Kapan masyarakat mulai mudik? Kapan masyarakat mulai melakukan arus balik? Berapa kebutuhan armada transportasinya? Untuk rute mana? Bahkan bagaimana mekanisme mendapatkan jasa layanan tersebut sangat diperlukan oleh banyak orang. Oleh karena itu, memahami teori perilaku konsumen mutlak diperlukan oleh seorang produsen. Kemudian, seorang produsen pun harus menyiapkan perlindungan konsumen. Adanya jaminan perlindungan konsumen tentu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Memahami perilaku konsumen membantu perusahaan atau pembuat kebijakan dapat menyiapkan perlindungan apa yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan sehat. Konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan oleh negara. Hal ini menjaga ketentraman dari konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian dilakukan oleh konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memahami bagaimana pola pikir konsumen tersebut. Bukan hanya itu, kita juga bisa mengetahui nilai kesukaan konsumen, kemudian kesuksesan konsumen, kebutuhan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen tidak serta-merta datang begitu saja. Keputusan tersebut memerlukan proses. Yang pertama, konsumen akan melakukan pengenalan masalah. Sebelum dia membeli, dia kenali dulu masalah. Yang kedua, konsumen akan mencari informasi. Makanya penting seorang produsen untuk menyiapkan bagaimana proses promosi, bagaimana proses penyampaian mengkomunikasikan nilai produk yang harus dilakukan oleh seorang produsen agar konsumen mengetahui informasi dari produk yang kita jual. Dan ini akan kita masukkan ke dalam laporan. Kemudian mengevaluasi alternatif, memutuskan untuk membeli, dan evaluasi setelah pembelian. Ini tahapan pengambilan keputusan konsumen. Kita bahas pengenalan masalah. Pada dasarnya konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat tersebut dapat diketahui dengan mengenali masalah yang mereka hadapi tanpa menyadari bahwa diri mereka bermasalah. Konsumen tidak akan melakukan pembelian kalau mereka tidak membutuhkan, tidak mengetahui informasinya. Pencarian informasi setelah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, konsumen termotivasi untuk mencari solusi. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari masalah mereka. Informasi tersebut bisa didapatkan dari memori internal maupun pengalaman orang lain atau pengalaman eksternal. Kalau dalam dunia pendidikan, memori ini distimulus oleh dosennya.
distimulus oleh gurunya. Jadi guru bisa mempengaruhi perilaku dari konsumennya, perilaku dari mahasiswanya. Ini dikatakan sebagai suatu pendidikan. Learning, pembelajaran. Karena learning adalah proses untuk melakukan adaptasi setelah mereka mendapatkan informasi. Ini yang dilakukan oleh dosen. Learning is process of progressive behavior adaptation. Mereka akan beradaptasi setelah menerima informasi dari saya. Saya memposisikan mahasiswa saya sebagai seorang manajer keuangan, di mana manajer keuangan, kata Pak Indra, harus tahu dulu konsumennya. Harus tahu dulu siapa yang akan membelinya. Konsumen akan membeli setelah mereka mendapatkan informasi. Konsumen akan membeli ketika dia sudah mengidentifikasi masalah mereka. Konsumen akan membeli ketika mereka melakukan dan mengevaluasi alternatif apa yang bisa dilakukan. Selama melakukan pencarian informasi, konsumen bisa saja mendapatkan beragam informasi. Bahkan tidak jarang informasi yang didapatkan saling bertolak belakang dengan kepribadian mereka, dengan kebudayaan mereka, dengan sosial mereka. Hal ini yang harus dikuliti oleh seorang produsen dan harus dicatat pengeluaran-pengeluarannya. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya dan memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk menentukan pembelian sampai benar-benar melakukan transaksi. Beli, mengeluarkan uangnya. Sedangkan evaluasi setelah pembelian, melakukan evaluasi, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibelinya dapat memberikan manfaat untuk dia atau tidak. Apakah produk yang dibelinya sesuai dengan harapannya atau tidak. Tingkat kepuasan konsumen menjadi faktor utama. Bagaimana seorang produsen menyiapkan agar konsumen ini menjadi puas? Apakah harus diciptakan fasilitas baru dari produk yang dijualnya atau harus dilakukan inovasi baru? Hal ini tentu akan mengeluarkan biaya. John Olson dan Paul Peter dalam Consumer Behavior, dia mengatakan bahwa ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam meneliti perilaku konsumen. Pendekatan yang pertama adalah interpretif. Yang kedua, pendekatan tradisional. Yang ketiga, pendekatan sains pemasaran. Pendekatan interpretif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali secara mendalam perilaku konsumen yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Pada umumnya pendekatan ini dilakukan dengan wawancara, diskusi, ditanya. Kalau perlu diadakan focus group discussion. Nah, ini akan mengeluarkan biaya. Nanti kita akan masukkan biaya ini masuk ke dalam biaya mana. Ya, ketika produsen menciptakan suatu produk barang, tentu harus melakukan dulu wawancara. Kan ini akan menimbulkan suatu biaya yang baru. Hal ini dilakukan untuk memahami apa makna dari produk yang digunakan oleh konsumen. Tidak hanya itu, pendekatan ini dapat mengindikasikan apa yang konsumen rasakan ketika memanfaatkan produk tersebut. Yang kedua, pendekatan tradisional. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dasar ilmu psikologis, kognitif, sosial, behavior, dan ilmu sosiologi. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori serta metode untuk menjelaskan perilaku konsumen beserta dasar pembuatan keputusan. Pendekatan tradisional dilakukan dengan melakukan eksperimen atau survei. Dilakukanlah wawancara kualitatif. Kita sebarkan kuesioner. Kamu mau nggak membeli produk saya, di mana produk saya dengan deskripsi bahwa mobil saya terdiri dari 4-wheel. Bisa dijalankan di dalam kota, kemudian bisa dijalankan di dalam jalan yang berlumpur. Nah, dikasih survei ke 100 orang misalnya, disebar ke berbagai pulau. Ditanya, berapa mau nggak berapa orang yang menginginkan produk yang bisa dijalankan di produk yang beraspal, di jalan yang beraspal, dan kemudian yang di jalan berlumpur. Ditanya, ini kan mengeluarkan biaya. Ketika sudah mereka menjawab, kita kasih gift misalnya. Gift itu kita masukkan dalam total produksi. Oke. Hal ini dalam teori Maslow, ketika konsumen membeli, dikatakan bahwa konsumen itu harus memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumen menurut Maslow dibagi dalam 5. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis.
Kebutuhan primer manusia seperti makanan, minuman, istirahat, ini dikatakan sebagai kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi produk yang kita jual ini harus memenuhi 5 hal ini. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan keamanan pribadi dan emosional, seperti rasa aman dari kekerasan, rasa aman dari finansial, dan rasa kesejahteraan. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa. Memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain melalui hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan keintiman. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain seperti prestis, status, pengakuan, perhatian, apresiasi, dan kekaguman. Yang kelima, yang terakhir, menurut Maslow, produk yang kita jual, produk yang kita produksi harus memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh. Oke, kita masuk ke teori produksinya. Produksi merupakan sebuah rangkaian proses yang meliputi. Semaiman mohon tidak mencoret-coret. Bisa dihapus nggak? Karena yang lain melihat coretan Anda itu. Tuh, nempel terus itu. Semaiman. Mana Semaiman ini? Coba tolong dihapuskan dulu. Karena bukan saya yang mencoret. Kalau saya yang mencoret, saya bisa menghapus. Ini Anda yang mencoret. Karena ini akan muncul terus tuh. Tuh, Bentar, bentar, Pak. hapus. Hapus dulu. Karena ini mengganggu yang lain. Ada aja kelakuan Anda. Hapus Meman. Bentar dulu, Pak. Kamu nih. Itu dari aplikasi Zoom-nya. Anda tadi membuka aplikasi Zoom, kemudian Anda membuka untuk, nah, dah. Yang besarnya itu hapus. Hapus. Harusnya tidak diberikan izin untuk mengakses, mencoret-coret seperti itu. Masih ada, Smeman? Hapus dulu. Bentar dulu, Pak. Masih saya menghapus, Pak. Ayo hapus. Ini belum sampai ke bagaimana Anda menginputkan nilainya, bagaimana total pekerja, total produksi, dan belum sampai juga ke dalam laporan keuangannya. Hapus mengganggu. Nggak bisa dihapus, Pak. Anda ini. Pak, ada Bentar aja. tadi, Pak. Mana? Tuh, ketika saya buka ini pun, nah ini.
Hapus, klik eraser di bawah. Kamu buka menu Zoom. Di situ ada gambar pensil tuh. Kamu erase. Hapus. Nih, seperti ini. Nah, makanya jangan dicoret-coret. Saya tidak menyuruh Anda untuk mencoret-coret. Nah, jangan diulangi lagi. Paham, Sememan? Siapa? Maaf, Pak. Karena mengganggu. Orang tidak bisa melihat skrinnya. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Mau dilanjutkan nggak? Atau kamu mau belajar sendiri saja? Ya, lanjut ya. Kita masuk ke teori produksinya. Kita percepat. Setelah kita mengetahui dari perilaku konsumen, teori produksi, teori ini penting. Diperlukan oleh produsen agar memahami persiapan yang diperlukan melalui proses produksi itu sendiri dengan biaya-biaya produksi. Dengan memahami teori produksi secara menyeluruh, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan produksi. Teori produksi ini banyak dipelajari dan diterapkan oleh perusahaan yang ingin meminimalisir pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimanapun, teori produksi ini akan bermanfaat untuk perusahaan yang mempelajari dengan baik dan menerapkan ke dalam bisnis mereka. Karena teori yang hanya dipelajari tanpa penerapan tidak akan menghasilkan hasil yang berbaik. Teori mengenai fungsi produksi, produsen dapat merancang harga pokok produksi dan kuantitas produksi yang dihasilkan. Tidak hanya itu, fungsi produksi juga dapat memberikan gambaran kombinasi input yang harus digunakan. Misalkan, menurut perhitungan fungsi produksi, sebuah perusahaan maksimal dapat menghasilkan unit X sebesar 500 buah dan 750 unit Y dalam sehari. Maka untuk mencapai kuantitas tersebut, faktor-faktor produksi yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah apakah kita perlu menambah tenaga kerja? Yang kedua, apakah kita perlu menambah mesin? Apakah kita perlu memperluas areal pabrik? Hal ini dalam orang produksi menjadi faktor yang krusial. Karena fungsi produksi merupakan fungsi dalam bentuk persamaan matematik yang menjelaskan hubungan output dengan input yang dipakai. Kalau misalnya dengan unit X sebesar 500 buah dan 750 unit dalam sehari, tenaga kerjanya 10, kalau ditambah produksinya menjadi 1000 misalnya, apakah diperlukan tenaga kerja dengan waktunya? Ataukah perlu kita menambahkan mesin? Hal ini dalam teori produksi dibahas. Diperlukan oleh produsen agar memahami persiapan yang diperlukan, proses produksi itu sendiri dan biaya produksi dengan memahami teori produksi secara menyeluruh. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melakukan produksi. Dipelajari diterapkan oleh perusahaan yang ingin meminimalisir pemborosan. Komponen-komponen data keuangan produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku, terdiri dari catatan pengeluaran untuk bahan langsung yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya overhead pabrik, termasuk listrik, air, penyusutan mesin, perawatan, biaya tidak langsung lainnya, dan output produksi. Jumlah unit barang produksi, baik produk barang atau jasa dihasilkan dalam periode tertentu, ini dicatat juga. Yang selanjutnya adalah kita juga harus mencatat sebagai manajer keuangan bisnis harga pokok produksi yang terdiri dari total biaya produksi per unit dihitung dari bahan baku ditambah dengan tenaga kerja ditambah dengan overhead pabrik atau biaya perawatan pabrik termasuk air, listrik, penyusutan, mesin, perawatan, dan biaya tidak langsung lainnya. Kita masukkan dalam harga pokok produksi. Pendapatan penjualan, nilai penjualan produk. Jadi yang dihasilkan dari proses produksi kita masukkan ke dalam pendapatan penjualan. Yang terakhir kita masukkan ke dalam komponen data keuangan produksi adalah laba rugi produksi.
Hasil penjualan setelah kita memproduksi suatu produk barang dan jasa wajib dimasukkan ke dalam laba rugi produksi. Selisih antara pendapatan penjualan dengan total biaya produksi pun kita masukkan ke dalam rugi laba produksi. Fungsi data keuangan produksi ini yang pertama menentukan efisiensi biaya dan produktivitas. Yang kedua, menjadi dasar untuk penetapan harga jual. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan. Yang keempat, menjadi bahan evaluasi untuk strategi peningkatan profitabilitas. Ini yang dilakukan oleh manajemen keuangan bisnis. Oke, kita masuk ke dalam contoh kasus. Setelah kita tadi mengetahui bagaimana perilaku konsumen, bagaimana perilaku produksi, bagaimana produksi dalam manajemen keuangan bisnis, kita akan membuat laporan keuangannya. Oke, saya rasa ini perlu juga. Ya, oke. Ini masuk ke dalam teori produksi, the law of diminishing return. Teori produksi kali ini dirumuskan oleh David Ricardo. Dalam pemaparannya, David Ricardo menyatakan adanya anomali dalam proses produksi. Ia menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi serta-merta selalu meningkatkan hasil produksi. Jadi belum tentu kita menambahkan tenaga kerja, ini bisa meningkatkan hasil produksi. Dikatakan oleh David Ricardo seperti itu. Pada titik tertentu, hasil produksi justru akan berkurang meskipun faktor produksi ditambah. Walaupun tenaga kerja ditambah, tetapi hasil produksinya bisa jadi dia berkurang. Penambahan input terus-menerus menjadikan jumlah input melebihi kapasitas produksi dan berakibat pada tercapainya titik jenuh. Hal ini menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Ambil contoh, sebuah perusahaan yang mempekerjakan seorang tenaga kerja memproduksi barang sebanyak 100 buah. Jika ditambah seorang pekerja lagi, maka dalam sehari produk yang dihasilkan adalah 250 buah. Jika ditambah seorang lagi, artinya 3 pekerja barang yang diproduksi menjadi 400 buah. Pada tabel di bawah ini menjelaskan banyaknya jumlah produksi dan penambahan tenaga kerja. Apabila jumlah produksinya 1, total produksinya 100, produksi rata-ratanya adalah 100 dan marginal produknya adalah 100. Jumlah produksi 250, jumlah pekerja 2, produk rata-rata 125, marginal produknya 150. Jumlah produksinya 399, jumlah pekerjanya adalah 3, produk rata-ratanya 133, marginal produknya 149. Izin Begitu Pak, ya. slide-nya nggak maju Pak. Masih di pengertian teori produksi. Sekarang udah maju Pak. Udah maju lagi, Pak. Udah ya. Oke. Ini kok orangnya berkurang? Oh enggak ya. Oke. Sekarang sudah normal ya. Sudah, Pak. Udah Pak. Oke, kita balik lagi ke faktor produksi tadi tenaga kerja yang akan kita bahas, bahwa kata David Ricardo, walaupun ditambah faktor produksi seperti tenaga kerja, belum tentu menambah hasil dari produksinya. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, hanya 2 hal tersebut. Mengapa sumber daya alam dan tenaga kerja dikatakan sebagai faktor produksi asli? Karena hanya dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat memproduksi suatu barang. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja, ada sumber daya alam, kita sudah dapat menciptakan suatu produk. Ini teorinya. Kata David Ricardo. Sumber daya alam yang dimaksud di sini meliputi udara, hewan, tumbuhan, panen hasil alam, dan lain-lain. Dengan bahan tersebut, manusia dapat mengolahnya menjadi bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Sementara untuk tenaga kerja adalah manusia yang mengolah sumber daya alam tersebut menjadi barang yang dikonsumsi. Setelah kita mengetahui faktor-faktor produksi tersebut yang akan menjadi suatu faktor atau menjadi catatan bagi seorang manajer keuangan, tentu faktor produksi turunan selanjutnya nggak jalan ya di sininya. Oke, nggak jalan. Kalian masih melihat yang tadi ya, padahal saya sudah mengklik. Iya Pak. Iya, Pak.
Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi yang berhubungan secara langsung, yang berasal dari pemikiran atau kemajuan budaya. Kalau tadi saya menyebutkan, mobil itu sudah menjadi faktor produksi turunan. Seperti kalau mobil kan terdiri sasisnya, kemudian ada velgnya, ada bannya, kemudian ada apa namanya, ada videonya, ada catnya gitu ya, ada assembly-nya. Maka dikatakan ini adalah sebagai faktor produksi turunan. Ini terdiri dari pemikiran dan kemajuan budaya manusia. Sebelumnya hanya faktor produksi itu terdiri dari alam, hasil-hasil alam. Itu faktor produksi murni. Faktor produksi turunan, diantaranya termasuk faktor produksi turunan adalah modal, kewirausahaan, dan entrepreneur. Seorang yang mengasemblinya, seorang wirausahawannya, dan teknologi masuk dalam produksi turunan. Produksi dalam skala besar memerlukan modal agar dapat mencapai output yang telah ditargetkan, yang termasuk modal adalah dana, mesin, gedung, bangunan, peralatan, dan lainnya yang berperan dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk melakukan memanage, mengatur tim, hingga bisnis usaha yang dijalankan menghasilkan profit atau keuntungan. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga merupakan faktor penting dalam produksi sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Teori produksi tentang produktivitas membahas bagaimana kemampuan sebuah perusahaan memproduksi barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi sehingga dapat melayani semakin banyak konsumen. Secara umum, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, metode ekstensif. Yang kedua, metode intensif. Metode ekstensif adalah cara meningkatkan produktivitas dengan menambah faktor produksi. Contoh, metode ekstensivitas ini menambah jumlah tenaga kerja, menambah pabrik, menambah lahan pertanian, dan hal lainnya. Tentu dengan penambahan faktor produksi tersebut, biaya produksi juga bertambah. Metode intensif digunakan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara menambah produktivitas faktor produksi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pelatihan khusus misalnya, atau pembaharuan teknologi di perusahaan. Hal ini dikatakan sebagai metode ekstensif. Teori produksi tentang biaya produksi memerlukan biaya produksi dibahas, termasuk dalam biaya produksi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya variabel, total, dan biaya rata-rata. Kita bahas biaya produksi tetap atau fixed cost, dan biaya produksi variabel atau variable cost, dan biaya produksi total atau total cost, dan biaya produksi rata-rata average cost. Jadi ada 4. Fixed cost, variable cost, total cost, dan average cost. Fixed cost merupakan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi dan nominalnya tetap. Berapapun jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan tetap seperti itu. Contoh, biaya produksi tetap seperti biaya sewa gedung, pajak bumi dan bangunan, pembelian alat, gaji pokok karyawan, dan asuransi. Ini dikatakan sebagai fixed cost. Sedangkan variable cost atau biaya produksi variabel merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi nominal berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Semakin besar volume produksi, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dan sebaliknya, besarnya biaya ini sangat bergantung pada aktivitas usaha. Contoh, pengeluaran yang termasuk dalam variable cost adalah bahan langsung, seperti tenaga kerja, upah overtime, komisi penjualan, maintenance alat produksi. Ini dikatakan sebagai variable cost. Atau biaya produksi yang dikeluarkan untuk proses produksi nominal, yang biasanya dia tidak tetap, berubah-ubah. Karena tidak setiap saat, tidak setiap bulan harus ada karyawan yang lembur. Tidak setiap bulan harus ada karyawan yang dia melakukan overtime.
Tergantung dari berapa kebutuhan unit yang harus dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Sedangkan yang ketiga, biaya produksi total atau total cost dihitung dari menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Misalkan produksi catering melibatkan bahan makanan, tenaga kerja, gas, listrik, air, transportasi, kemasan, dan sebagainya, maka biaya produksi total didapatkan dengan cara menambahkan seluruh komponen biaya-biaya tersebut dikatakan sebagai produksi total. Yang ketiga, average cost atau biaya rata-rata. Produksi biaya rata-rata didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Hal ini diketahui agar perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan setiap menjual suatu produknya. Maka dikatakan sebagai biaya produksi rata-rata. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ketika tadi kita melakukan wawancara untuk mengetahui kebiasaan dari konsumen, masuk dalam biaya apa itu? Apakah fixed cost, ataukah average cost, ataukah dalam total cost? Ada yang bisa jawab? Karena biaya itu tidak keluar setiap saat. Biaya itu diperlukan kalau misalnya kita mau mengeluarkan suatu produk yang baru. Nah, diperlukanlah bagaimana konsumen akan membeli. Jadi sekali-sekali saja, maka dikatakan bahwa biaya yang dikeluarkan tadi biaya produksi total atau total cost. Kalau misalnya dibutuhkan untuk tenaga kerja, kita bisa masukkan ke sana. Oke ya, bisa dipahami ya. Sedangkan setelah kita mengetahui bahwa biaya produksi rata-rata atau average cost didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Hal ini penting diketahui agar perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan setiap menjual satu unit. Nanti kita akan bahas dalam keuangannya. Teori produksi tentang low diminishing return dirumuskan oleh David Ricardo. Ini sudah saya bahas tadi bahwa tidak atau belum tentu dengan kita menambahkan jumlah tenaga kerja yang banyak, hasil produksi itu akan meningkat. Ini dikatakan sebagai the law of diminishing return. Produk rata-rata atau marginal produk bisa kita amati dari grafik seperti ini, di mana jumlah pekerja vs produk rata-rata dan marginal produk. Apabila marginal produk kita adalah 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan 350, dan kemudian produk rata-rata marginal kita adalah 100, 125, 133, 175, 175, 150, 130, 113,75, dan 100. Maka belum tentu ketika kita menambahkan jumlah tenaga kerja kita, jumlah pekerja kita, misalnya jumlah kerja kita 175, kemudian produk kita juga akan ikut meningkat, kan tidak? Kalau misalnya dilihat dari kurva ini. Kurva ini hanya menjelaskan bahwa jumlah pekerja dengan versus produk rata-rata dan marginal produk. Total pekerja versus total produk apabila dari teori diminishing return yang dikatakan oleh David Ricardo tadi dengan total produk 200, 400, 600, 800, 1000, dan 1200 dengan tenaga kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia tidak memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Bahkan dengan meningkatkannya jumlah tenaga kerja dari angka 5, 6, 7, 8, 9, jumlah tenaga kerja yang 9 ini, tetap saja produk yang dikeluarkannya hanya 910, 910, dan 900. Bahkan cenderung menurun di tenaga kerja yang 9. Dari teori David Ricardo ini dikatakan kenapa? Bisa jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhinya adalah salah satunya tidak efektifnya pekerja tersebut datang ke suatu pabrik, dikatakan diminishing return. Kenapa tidak efektif? Misalnya di pabrik tersebut mereka datang, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaannya secara efektif. Hanya datang saja, duduk-duduk saja, dan malah menambahkan biaya untuk biaya tambahan, yaitu adanya biaya overtime yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Teori ini mengatakan David Ricardo, ya belum tentu bahwa tenaga kerja yang ditambahkan juga akan menghasilkan produk yang akan bertambah. Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hal tersebut yang pertama, salah satu faktor produksi yang harus tetap jumlahnya sehingga yang mengalami perubahan hanya perbandingannya saja. Faktor produksi yang bisa diatur tetap kuantitasnya bisa berupa luas tanah,
pertanian atau mesin industri. Jadi bukan orangnya yang ditambah, tapi mesinnya yang ditambah dan lahannya diperluas. Teknik produksi yang digunakan harus lebih canggih. Jadi kita kalau misalnya menghadapi masalah seperti itu, diminishing return, yang harus kita lakukan bukan hanya menambah tenaga kerja, tapi menambahkan mesin, juga memperluas areal pekerjaan kita, juga mempergunakan teknik baru dengan mengandalkan teknologi. Sebab teknik produksi yang sama tidak mempengaruhi produktivitas ketika sudah berada di titik jenuh. Seperti yang diungkapkan dalam tabel tadi. Bahwa faktor produksi tidak mempengaruhi. Coba lihat data yang dikeluarkannya. Dengan tenaga kerja 7, 8, 9, faktor produksinya malah cenderung menurun. 900, 910, 910, 900 di angka total pekerja 6, hasil produksi atau total produksinya tetap 900. Hal ini dikatakan sebagai diminishing return dan tidak efektif untuk faktor produksi. Yang harus dilakukan adalah memperluas lahan, memperluas pabrik, walaupun manusia pun mempengaruhi, tapi tidak signifikan menurut teorinya David Ricardo. Harus juga kita memperluas areal pabrik kita, harus juga kita menambahkan jumlah mesin kita, dan juga kita harus menambahkan jumlah tenaga kerja. Ya walaupun ini menjadi faktornya, tapi ada faktor lainnya. Ya, kita harus teliti. Apakah mesinnya yang harus kita tambahkan lagi? Apakah luas pabriknya? Artinya, kalau misalnya mesinnya kita tambah, pabrik kita harus kita luaskan. Nah, ini akan mempengaruhi hasil produksi. Dikatakan dalam teorinya David Ricardo. Kalau misalnya sudah kita lakukan perluasan, sudah kita lakukan untuk penambahan mesin, tetapi belum ada peningkatan, artinya sumber daya manusianya yang tidak mumpuni untuk melakukan peningkatan produktivitas untuk produknya. Yang harus dilakukan apa lagi? Pelatihan. Nah, ini teorinya. Itu kan teori yang berbeda dalam manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia. Kalau misalnya sudah manusianya yang harus kita berikan pelatihan, ini maksudnya adalah manajemen sumber daya manusia. Pentingnya teori produksi diperlukan oleh produsen agar memahami persiapan yang diperlukan oleh proses produksi itu sendiri. Biaya-biaya produksi dengan memahami teori produksi secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan produksi. Nah, kita masuk ke pencatatan manajemen keuangan bisnis komponen data keuangan produksi. Biaya yang harus dikeluarkan terdiri dari komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, output produk, harga pokok produksi, pendapatan penjualan, dan laba rugi produksi. Lalu, fungsi data keuangan ini untuk apa? Fungsinya setelah kita mengetahui tadi yang diproduksi bagaimana konsumen untuk bertindak, kita masukkan ke dalam laporan keuangan yang berfungsi menentukan efisiensi biaya dan produktivitas, menjadi dasar untuk penetapan harga jual, membantu dalam perencanaan anggaran proyeksi keuangan, dan menjadi bahan evaluasi untuk strategi peningkatan profitabilitas. Dicontohkan, apabila biaya bahan baku pembelian, bahan bakunya yang terdiri dari bahan baku pokok untuk produk kita adalah 25 juta rupiah, upah pekerja langsung adalah 15 juta rupiah, listrik, air, penyusutan, dan perawatan mesin overhead pabrik adalah 10 juta rupiah, berapa total biaya produksi? Silahkan dihitung. Kemudian, apabila diketahui output produksinya adalah 5.000 per unit barang, jadi yang dihasilkan, tentukan harga pokok produksinya dan laba produksinya apabila diketahui penjualannya adalah 7.500 unit barang. Ada yang bisa mengerjakan? Ini dicontohkan. Pas slide-nya nggak maju lagi. Nggak maju lagi? Iya, Pak. Di saya maju loh soalnya. Di saya sudah sampai slide ini. Oke. Ini adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan A atau perusahaan Indrajaya. Diketahui biaya bahan baku pembelian bahan baku adalah 25 juta rupiah. Upah pekerja langsung adalah 15 juta rupiah. Listrik, air, penyusutan, dan perawatan mesin atau overhead pabrik adalah 10 juta rupiah. Berapa total biaya produksi? Dan apabila diketahui output produksinya adalah 5.000 per unit barang jadi dan yang dihasilkan, tentukan harga pokok produksinya dan laba produksinya.
Apabila diketahui penjualannya adalah 7.500 unit barang jadi, tentukan total dari biaya dan total dari keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Ada yang bisa mengerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer keuangan? Yang pertama, kalian harus mencatat. Catat dulu, dikeluarkan. Saya praktekkan saja dalam Excel ya. Oke, sebentar. Saya keluarkan dulu. Kita praktekkan dalam Excel. Oke. Tadi soalnya adalah tentukan berapa biaya produksi apabila diketahui biaya bahan baku pembelian adalah 25 juta rupiah, upah pekerja langsung 15 juta rupiah, listrik, air, penyusutan, dan perawatan mesin overhead adalah 10 juta rupiah. Berapa total biaya produksi apabila diketahui output produksinya adalah 5.000 per unit barang jadi yang dihasilkan, tentukan harga pokok produksinya dan laba produksinya apabila diketahui penjualan 7.500 unit barang. Ketika kita menghadapi soal seperti ini, saya kopikan soalnya. Oke, ini ya soalnya ya, yang kita bahas tadi. Nah, ini soalnya. Biaya bahan baku pembelian. Nah, kita harus membuatkan laporan keuangan produksi. Kita tuliskan saja dulu laporan keuangan produksi PT. Oh, besar sekali. PT Indrajaya bulan Januari ya. Laporan keuangan produksi PT Indrajaya periode Januari 2026. Tadi dikatakan bahwa kita teruskan. Di sini komponen produksinya yang termasuk komponen produksi apabila diketahui tadi ada pengeluaran biaya bahan baku. Bahan baku. Ini yang diketahui dari soal ya. Biaya bahan baku adalah 25 juta rupiah. Tuliskan di sini debit. Kemudian kredit. Biaya bahan bakunya adalah 25 juta rupiah. Akan keluar. Nah. Kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerjanya adalah 15 juta rupiah. Kemudian biaya listrik, air, yang diketahui dari datanya adalah listrik, air, kemudian penyusutan dan perawatan mesin
adalah 10 juta rupiah. Kita singkatkan saja bahwa ini biaya overhead pabrik. Biaya tetap kredit 10 juta rupiah. Kemudian di sini kita sudah bisa menentukan total biaya tetap produksi kita inputkan di sini format selnya currency, kemudian Indonesia rupiah, IDR mana? Indonesia rupiah. Oke. IDR itu Indonesia rupiah ya. Kita tambahkan saja. Kalau yang dicarinya adalah total produksi. Sama dengan bahkan bisa ini. Bisa. Total biaya tetap produksinya adalah 50 juta rupiah. Kita tuliskan output untuk produksinya. Kenapa kita harus mengetahui output? Karena kita akan menentukan harga pokok produksinya. Kita tuliskan output produksi adalah, kita tuliskan saja keterangan karena dia tidak masuk di situ. Keterangan, kita menuliskan output produksinya adalah 5.000 unit. Karena ini akan menentukan harga pokok produksinya. Tentukan harga pokok produksi. Bagaimana cara menentukan ini? Kita jumlahkan dulu. Ketikkan. Kalian sudah tahu bahwa 5.000 ini 5.000 unit ya. Saya tidak akan menuliskan lagi karena kalau di Excel, kalau misalnya saya kalikan dia atau saya masukkan dengan ditambahkan unit, dia tidak akan keluar hasilnya. Paham ya? Wah, Iya, Pak, paham. ini adalah 5.000 unit. Output produksinya adalah 5.000 unit. Kemudian harga pokok produksi atau kita singkat dengan HPP di sini adalah 10.000 unit. 10.000 per unitnya. Kalau ini bisa kita masukkan keterangan. Kemudian penjualan barang hasil produksi hasil produksinya tadi diketahui bahwa dia mengeluarkannya sampai dengan 7.500 unit. 7.500 unit. Oke. Kemudian berapakah pendapatan penjualannya? Pendapatan penjualan hasilnya di debit sama dengan 75 juta.
Oke. Ketika kita mengetahui bahwa total biaya produksinya adalah 50 juta rupiah, ini hasilnya adalah 50 juta rupiah, di mana 25 juta ditambah dengan 15 juta, biaya overhead pabrik adalah 10 juta rupiah, biaya tetap produksi didapatkan 50 juta, maka output produksi diketahui adalah 5.000 per unit, kemudian harga pokok produksi adalah 10.000 per unit, penjualan barang hasil produksi adalah 7.500. Berapa pendapatan penjualan? Berapa total kali ya? Kalau soalnya, coba kita lihat. Bentar ya, saya lihat soalnya lagi. Diketahui penjualan 7.500 per unit. Apabila diketahui output produksi 5.000 per unit, harga pokok produksinya dan laba produksinya. Ini yang ditanyakan. Untuk mengetahui laba produksi dan kemudian untuk mengetahui jumlah penjualan per unit, laba produksi dari penjualan per unitnya, maka kita tinggal mencari kalau total biaya produksi adalah 50 juta, output produksinya adalah 5.000 per unit, harga pokok produksinya adalah 10.000 per unit, penjualan barang 7.500 per unit, maka pendapatan penjualannya adalah 75 juta per unit, dengan laba adalah 25. Kita harus mengetahui dulu laba produksi mengetahui laba produksi ini adalah total pendapatan penjualan sama dengan ini B10 dikurangi dengan total biaya produksi, maka didapatkan laba produksinya adalah 25 juta rupiah. Karena tadi diketahui penjualan produk barang hasil produksinya adalah 7.500. Berarti total 75 juta ini adalah sama dengan ini, total barang hasil produksi dikalikan dengan ini, sama dengan ini dikali dengan ini. 75 juta. Benar ya? Harusnya tadi pakai rumus. Pendapatan penjualan didapatkan dari penjualan produk barang hasil produksi sebesar 7.500 unit dikalikan dengan harga pokok produksi 10.000 per unit atau per satu unitnya. Maka didapatkan pendapatan penjualannya adalah 75 juta rupiah. Berapa laba produksinya? Laba produksi didapatkan dari pendapatan penjualan 75 juta rupiah dikurangi dengan total biaya produksi 50 juta rupiah. Nah, selesai sampai sini, karena tadi kita harus menyeimbangkan debit dengan kreditnya, karena ini kan masih tidak seimbang ya. Kita seimbangkan bahwa total biaya produksi ditambahkan dengan laba produksi, maka didapatkan totalnya adalah 75 juta rupiah. Oke, kalau keterangan ini kita tidak usah menambahkan atau kita tidak usah jumlahkan karena ini akan ada perbedaan. Output produk ini adalah jumlah unit barang dan harga pokok produksi ini adalah jumlah
data yang dikeluarkan atau harga yang dikeluarkan oleh satu produk barang, dan 7.500 adalah penjualan hasil produksi. Dikatakan di dalam soal itu, berarti kita sudah bisa menjawab semua bahwa laba produksinya adalah 25 juta rupiah dan pendapatan penjualannya adalah 75 juta rupiah, maka hasil dari penjualan dengan pendapatan adalah 75 juta rupiah. Dengan laba produksi rata-rata pada satu bulan adalah 25 juta rupiah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu jawabannya hanya seperti itu. Kebetulan azan berkumandang. Keterangannya untuk biaya bahan baku ini terdiri dari pembelian bahan utama produksi. Nah, ini biaya bahan baku ya. Oke, kita dengarkan azan dulu ya. Allahumma robba hadihi dawati tamma wa salatil qaimati Muhammadin ladzi wal fadila wa qama mahmuda lillahi ba'dahu wa kala tuhrikun. Keterangannya begini, bahwa biaya bahan baku merupakan pembelian bahan utama produksi. Jadi ini kita masukkan ke dalam biaya bahan baku, termasuk biaya tenaga kerja, upah pekerja langsung yang akan kita masukkan ke dalam kredit. Di mana diketahui biaya tenaga kerjanya adalah 15 juta rupiah, dengan biaya overhead pabrik adalah 10 juta rupiah. Biaya overhead ini termasuk listrik, air, penyusutan mesin, perawatan, biaya transportasi, kemudian biaya transportasi untuk tadi mencari informasi mengenai perilaku konsumen. Dengan total biaya produksi adalah 50 juta rupiah, kita tinggal menyumblahkan saja biaya-biaya yang menjadi komponen dalam produksi. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 50 juta rupiah ini kita cari untuk mengetahui jumlah barang jadi yang dihasilkan. Didapatkan output produksinya atau jumlah produk barang yang dihasilkannya adalah 5.000 per unit. Harga pokok produksinya didapatkan adalah 50 juta. 50 juta dibagi dengan 5.000. Hasilnya adalah 10.000 rupiah. Ini harga pokok produksi. Yang harus kalian ketahui adalah nilai-nilai ini saja. Nilai ininya, karena kita harus mengetahui harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu secara mudahnya, tapi nanti kita kulitin lagi bahwa harga pokok produksi itu ada penjelasan secara detailnya lagi, tetapi secara mudahnya begini, bahwa biaya total tetap yang kita keluarkan sebesar 50 juta rupiah ini dibagi dengan total output produksinya. Hasil dari produknya berapa? Maka didapatkan harga pokok produksi. Harga pokok produksi 10.000 rupiah dengan kita menjual suatu produk barang atau jasa yang kita produksi sebesar 7.500 unit, maka didapatkan hasil penjualan, pendapatan penjualannya adalah 75 juta rupiah. Berapa laba produksi? Selisih laba produksinya adalah
total pendapatan penjualan 75 juta rupiah dikurangi dengan total biaya tetap produksi. Maka didapatkan hasilnya adalah 25 juta rupiah. Hal ini dituangkan dalam laporan keuangan produksi PT Indrajaya periode Januari 2006. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Silahkan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai kejadian ini atau mengenai contoh kasus ini, dari tabel di atas terlihat bahwa harga pokok produksi adalah 10.000 per unit atau Rp 10.000 per unit. Sementara produk dijual dengan rata-rata 15.000 per unit. Margin keuntungan per unit adalah Rp5.000. Total laba adalah 25 juta rupiah. Maka hal ini dikatakan dalam buku David Ricardo, dituangkan dalam beberapa jurnal, bahwa laporan keuangan produksi seperti ini merupakan laporan keuangan untuk faktor-faktor produksi yang akan mempengaruhi keuangan suatu perusahaan. Dituangkan dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, maka didapatkan laporan keuangan bagian produksi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan, kita harus menerapkan prinsip-prinsip konsistensi, sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi dari waktu ke waktu. Jadi setiap bulan kita harus menentukan. Jadi kalau misalnya tadi Januari, nanti kita tuliskan lagi di bulan Februari, apakah kejadiannya sama atau tidak? Apakah ada overhead, apakah ada biaya overtime atau tidak? Dan kemudian, apakah ada perluasan atau tidak? Maka dicantumkanlah nanti biaya, kita tuliskan lagi laporannya seperti itu. Nah, nanti laporan dari bagian produksi, kemudian laporan di bagian pemasaran, laporan di bagian biasanya untuk yang tadi riset tadi di bagian pemasaran, kita masukkan seluruh total biayanya, nah nanti dibukukan dalam buku besar. Itu manajemen keuangan bisnis. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Dan hal ini harus memiliki unsur transparansi. Biasanya harus diketahui oleh umum dan kelangsungan hidupnya juga harus di aktivitas-aktivitas ini harus tercatat semua. Apapun, sekecil apapun aktivitasnya, kita catatkan dari setiap divisi untuk perusahaan bisnis. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti saya share hasil dari materi kita ini. Sebetulnya sudah ada di ini, tapi nanti saya share lagi di dalam Google Classroom. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, siapa tahu nanti ada yang ketinggalan atau ada yang terlewat materinya, nanti saya sharekan lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan dihidupin kameranya. Saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, nanti saya sharekan sekalian ya. Bentar. Slide yang pertama, slide yang kedua. Oke, sebentar. Ini hasil tadi tangkapan layarnya. Hitungan kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Kok banyak ya? Perasaan kamu hanya 14 orang.
Ini dia. Udah semuanya 1, 2, 3. Oke, selesai. Tadi yang belum di absen siapa? Saya lihat tadi ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya bubarkan atau sebelum saya selesaikan kelasnya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau tidak ada ya kelas ini saya akhiri. Ini adalah pencatatan pertemuan ke-10. Yang tadi belum di absen atau yang terlewat, boleh? Silakan. Pak, belum di absen, Pak. Ya, siapa namanya? Syifa. Siti Mariam, Pak. Sifa Tanaza Salsabila. Ya. Ada lagi? Siti Mariam. Yulianti. Ada lagi? Resna, Fauzan? Siti Pak. Mariam, Fauzan. Pak. Ntar, slide ini dulu. Fauzan? Nggak ada. Berarti sudah ya. Silakan, sudah terlihat perubahannya atau belum? Di si akadnya. Oke. Siti Mariam. Saya ulangi lagi nih yang tadi dialfakan. Siti Mariam Putri Nadia. Hadir, Pak, hadir. Oh, hadir ya. Mana Anda? Baru bisa bergabung. Resna Febriani Halawa. Hadir, Pak. Jam-jam, Badru Jaman. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Kemudian Siti Raisa. Izin Pak, masih kerja. Oh, oke. Demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan masih boleh kok, silakan. Kalau tidak ada ya pertemuan ini saya selesaikan. Ya, ada ya? Bisa dipahami ya? Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.